Halo teman-teman investor, kembali lagi bersama saya Ridwan Kurniawan. Nah, di video kali ini saya mau membahas beberapa market update yang lagi hangat di kalangan investor saat ini. Nah, bagaimana pandangan saya mengenai update market, sentimen, atau bahkan aksi korporasi yang sedang hangat saat ini. Dan kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. So, di sini ada beberapa market update yang akan saya bahas ya, dan akan saya share insight-nya. Nah, update yang pertama ini datang dari emiten Adaro ya, di mana Adaro ini sempat menghentikan buyback sahamnya. Nah, Adaro sendiri memang sempat mengejutkan banyak investor karena keputusannya menghentikan buyback saham. Nah, untuk teman-teman ketahui ya, bahwa Adaro ini sebelumnya itu telah merealisasikan buyback saham di tahun 2021 lalu dengan nominal 4 triliun rupiah. Dan buyback saham ini dilakukan dalam 4 kali masa perpanjangan. Dan periode terakhir ya, buyback saham tersebut ya jatuh di 16 September 2022 sampai 16 Desember 2022 dengan nilai buyback 1 miliar lembar saham atau kurang lebih 3,13% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Menariknya adalah di tahun 2023 ini Adaro seharusnya kembali melakukan buyback saham ya berdasarkan POJK 2 tahun 2013 sejak 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Mei 2023. Dan pada buybacknya tersebut Adaro telah membeli kurang lebih sebanyak 20,5 juta saham atau 0,06% dari seluruh modal yang ditempatkan dan di-store penuh. Jadi secara total dari tahun 2021 hingga 2023 saham yang sudah di buyback Adaro ini kurang lebih 1,02 miliar lembar saham atau 3,19% dari seluruh modal yang ditempatkan. Namun ya, tanggal 11 Mei 2023 lalu Adaro sempat menghentikan proses buyback. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Adaro menghentikan buyback sahamnya? Padahal buyback sahamnya ini belum selesai. Nah, hal ini dikarenakan Adaro telah mengantongi persetujuan dari RUPS tahunan yang baru dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 kemarin. Berdasarkan RUPS tahunan tersebut, nilai buyback saham yang dilakukan nominalnya juga sama, yaitu sebanyak-banyaknya 4 triliun. Nah, oleh karena itu, buyback saham yang sebelumnya yang harusnya berakhir tanggal 15 Mei, itu dihentikan di tanggal 11 Mei 2023 agar tidak bersamaan atau tidak bertabrakan dengan pelaksanaan buyback saham berdasarkan POJK yang terbaru. Nah, menurut saya pribadi, meskipun hal ini sempat mengejutkan buat para pemegang saham, tapi so far ya aman-aman aja, karena dari nilai buyback yang sebelumnya dihentikan, ini masih sama dengan nilai buyback yang terbaru, yaitu sama-sama 4 triliun rupiah. Dan secara keseluruhan, tentu jika sebuah emiten melakukan buyback, hal ini adalah kabar baik. Nah, tapi yang perlu dicermati adalah apakah buyback dari emiten Adaro ini, pembeliannya ada di harga tinggi atau justru harga rendah. Karena yang ditakutkan adalah kalau misalkan membelinya di harga tinggi dan kemudian harga sahamnya turun, justru Adaro akan mencatatkan kerugian jika treasury stoknya dilepas nanti. Next, untuk market update berikutnya ini datang dari rumor ASEAN yang dikabarkan akan ikut membuang dolar Amerika. Nah, jadi belum lama ini kan teman-teman tahu ya bahwa baru saja dilaksanakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 di Labuan Bajo pada periode 10 sampai dengan 11 Mei 2023 lalu. Pak Joko Widodo ini menyampaikan bahwa para pemimpin negara ASEAN ini udah sepakat nih untuk mengimplementasikan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction atau LCT di antara negara ASEAN dan tidak menggunakan mata uang US dollar lagi. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa sih negara ASEAN mau ikut membuang dolar Amerika? Jadi sebelum rumor ini berkembang ya, negara anggota ASEAN ini telah mengembangkan yang namanya pedoman kerangka kerjasama settlement untuk mata uang lokal ASEAN. Nah, untuk apa? Untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal di kawasan ASEAN ya, untuk perdagangan lintas negara, penyelesaian investasi dan pendapatan maupun transfer. Nah, bahkan kini sudah ada implementasi kerjasama yang tadi saya sebutkan local currency transaction atau LCT
dengan sejumlah negara ASEAN dan negara lain seperti misalkan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Dan di sisi lain ya, Gubernur BI sendiri Pak Peri Warjio ini juga mendukung hal yang sama setelah hadir dalam pertemuan Menkeu Gubernur Bank Sentral ASEAN di Bali pada Mei 2023 lalu. Secara khusus ya, 5 negara ASEAN yang sepakat untuk menggunakan LCT ya antara lain adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Bahkan, kelima negara ini juga telah menandatangani kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November 2022 lalu saat pelaksanaan KTT G20 Indonesia. Nah, menariknya nih, ya, berdasarkan perkembangan yang ada, Singapura dan Korea Selatan juga sedang dalam tahap pembangunan kerangka kerjasama. Disusul juga dengan 3 negara ASEAN lainnya, ya seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Termasuk Vietnam sebagai salah satu negara yang juga sudah siap untuk mengimplementasikan pembayaran lintas batas melalui skema LCT ini. Nah, jadi menurut pandangan saya, ya bukan tidak mungkin untuk kedepannya transaksi LCT ini sebagai mata uang lokal untuk seluruh aktivitas transaksi, ya mulai dari perdagangan, investasi, dan semua transaksi ekonomi maupun keuangan seperti transaksi giro, transaksi modal, dan transaksi keuangan lainnya. Dan bukan hal yang mustahil juga jika nantinya ASEAN jadi untuk ikut membuang dolar Amerika selain dari negara-negara aliansi yang tergabung di dalam BRICS. Nah, untuk market update yang ketiga ini ada datang dari salah satu bank syariah terbesar yaitu BSI. Dimana seperti kita tahu bahwa BSI ini sempat mengalami error sistem dan belakangan ini juga sering terjadi kasus pencurian data maupun dana pribadi nasabah ya akibat sistem keamanan yang dinilai tidak berjalan baik. Bahkan buntut dari kejadian ini, Bapak Ahmad Syafi'i selaku Direktur TI Bank Syariah Indonesia akhirnya dipecat akibat error tersebut. Dan seluruh nasabah BSI ya ataupun para investor pemegang saham dari BSI ini juga menjadi khawatir. Kenapa sih layanan BSI ini bisa error? Nah, dari berbagai perkembangan ya banyak dugaan hal ini terjadi karena dipicu oleh serangan cyber dari geng ransomware Lockbit yang berupaya untuk membobol dana nasabah atau data nasabah. Nah, Lockbit itu adalah satu dari 2 geng hacker yang aktif untuk menyebar ransomware. Jadi tidak heran kalau sistem layanan BSI terganggu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kinerja BSI akibat dari serangan cyber ini? Sepekan setelah serangan cyber Lockbit, ya layanan BSI sudah masuk ke dalam proses normalisasi. Dan akibat serangan ini, manajemen BSI juga mau tidak mau harus melakukan evaluasi, bahkan akan melakukan temporary switch off pada beberapa channel layanan. Jadi kalau menyinggung masalah kinerja BSI, ya saya pribadi berpendapat bahwa ya layanan BSI yang error itu tidak berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Hanya saja ya saya cukup yakin dengan kinerja serangan sistem keamanan BSI ini akan menurunkan integritas perusahaan di mata para nasabah. Ya, karena hal ini ya, berkaitan dengan keamanan data ataupun dana simpanan si nasabah. Dan for your information ya, ini memang ada laporan dari Data Breach Investigation Report ya atau DBIR yang diungkapkan oleh Verizon ya, di mana memang sektor yang paling rentan diserang kebocoran data adalah sektor keuangan yang mencapai 690 kasus. Nah, jadi saya rasa untuk membangun dan meningkatkan keamanan sistem ini akan menjadi PR tersendiri bagi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas masalah keamanan sistem BSI, ya kita masuk ke topik yang keempat yaitu mengenai kebijakan ARB dan ARA yang akan segera normal. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak ya yang mendengar bahwa bulan Juni ini ya kebijakan relaksasi bursa terhadap kebijakan auto reject bawah atau ARB menjadi simetris akan dilakukan secara bertahap. Nah, jadi sekarang ini bursa sudah siap untuk menormalisasi kebijakan batas auto reject bawah atau ARB yang sebelumnya di 7% menjadi maksimal 15%. Nah, kebijakan ARB 15% ini akan dilakukan secara bertahap. Nah, biar lebih jelas membahas normalisasi ARB dan ARA bursa,
kita langsung aja lihat tabel berikut ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa batas auto reject atas atau ARA di tahap 1 ini tetap 35% untuk saham dengan range harga Rp50-200. Kemudian 25% untuk saham dengan harga 2.000 sampai 5.000 dan 20% untuk harga saham di atas Rp5.000. Nah, sedangkan untuk normalisasi ARB dan ARA tahap 2 ini akan segera efektif per tanggal 4 September 2023 mendatang ya, dengan ketentuan auto reject simetris ya, di mana untuk ARB 35% ya akan berlaku untuk saham di harga 50 sampai 200. Kemudian ARB 25% untuk harga saham 200 sampai dengan Rp5.000 dan 20% ARB untuk saham dengan harga di atas Rp5.000. Dan sebagai informasi ya, sebelum bursa melakukan normalisasi ARA dan ARB kali ini ya, bursa juga sudah terlebih dahulu menormalisasi jam perdagangan efek pada 3 April 2023 yang lalu. Nah, jadi normalisasi ini memang tidak dilaksanakan secara dadakan ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya investor yang baru masuk di tahun 2020 tidak kaget dengan kebijakan yang saat ini akan kembali normal ke fase pra-pandemi, baik itu dari sisi jam perdagangan maupun batas rejection, auto reject bawah dan auto reject atas. Memang ada sejumlah pihak yang kontra nih dengan kebijakan ini ya, terutama bagi investor yang mungkin masih pemula ya, dimana teman-teman yang termasuk dalam angkatan kolonials atau terjun investasi saham pas lagi pandemik COVID-19. Nah, saya yakin juga di antara teman-teman juga mungkin ada yang merasa terganggu atau tidak setuju dengan kebijakan normalisasi ini dan menolak ARB ini kembali menjadi simetris. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih bahwa meskipun ARB 7% ini terkesan diuntungkan, namun hal ini justru akan memperpanjang atau memperlama masa penurunan harga saham tertentu. Ya, misalkan saham A karena memang fundamentalnya jelek, kinerja keuangannya jelek ya, diterpa isu negatif yang pada akhirnya memicu penurunan harga saham selama berhari-hari atau bahkan berjilid-jilid. Nah, jadi ya sebenarnya sama aja gitu, meskipun udah ditahan terus-menerus ya, tapi harga saham akan bergerak ke harga yang seharusnya. Dan nggak cuman itu, ARB 7% ya, in my opinion ini juga menimbulkan mindset yang kurang baik di kalangan para investor. Karena semenjak adanya ARB 7%, banyak spekulasi, terutama ketika ada emiten yang akan melakukan IPO atau bahkan emiten yang akan membagikan dividen. Nah, jadi dengan adanya kenaikan batas ARB yang kembali normal menjadi 35% di bulan September nanti, saya sangat yakin hal ini bisa membuat spekulasi yang beredar di kalangan investor akan menjadi lebih kecil. Ya, sehingga juga dapat mendorong rasa ingin tahu investor ya untuk belajar ilmu investasi yang baik dan hanya akan berinvestasi pada saham-saham yang memiliki fundamental yang sehat. So, itu tadi market update kita kali ini ya. Kalau kalian punya pendapat pada topik yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.